Aku Vivi, biasa dipanggil Vivian. Hari ini aku mau ngevlog tentang eh, aku ikut ujian A1, ujian dasar bahasa Belanda untuk bisa tinggal di Holland. Aku tuh blow on sama sekali tentang bahasa Belanda, even aku udah bolak-balik ke Belanda dari tahun 2013. Aku udah bolak-balik ke sini, tapi tetap saja aku nggak pernah pakai bahasa Belanda. Aku pakai bahasa Inggris selalu, dan ngomong sama suamiku pun sama band itu selalu pakai bahasa Inggris. Jadi aku memang malas cari tahu tentang bahasa Belanda, karena bahasa Belanda itu jelimet kayak gitu. Jadi emang susah buatku. Uh, jadi sampai sekarang pun aku agak-agak belepotan kalau berbahasa Belanda. Memang nggak pernah pakai bahasa Belanda sih. Hitung ayat 1 sampai 10 saja. Susahnya minta ampun. Itu 2017 aku ketemu teman di sini di Holland. Dia orang Indonesia, dia menikah sama warga negara Indonesia tapi yang tinggal di Holland. Sudah 12 tahun tapi tidak bisa masuk ke Holland, tapi aku nggak tahu alasannya kenapa. Jadi 2017 aku ketemu dengan dia sudah mesti ikut ujian untuk tinggal. Suaminya udah push dia untuk harus tinggal di Holland. Jadi ketemu sama dia nawarin ke aku, yuk kita barengan sama dia ujian. Panggil guru private gitu supaya bisa lebih fokus. Tapi kalau sendiri kan mahal, jadi bareng dengan aku bisa share duitnya. Jadi waktu kejadian itu guru kalau sendiri bayarnya 500.000, tapi karena aku berdua jadi kita patung-patungan, 2,5 aku lupa per jam kayaknya itu. Jadi setelah ya sudah, dia ke Indonesia, kita ketemunya di Holland. Dia balik ke Indonesia, pulang ke Indonesia, aku masih di Holland. Aku lupa, ya kayaknya gitu deh. Pas sampai aku mesti balik ke Indonesia, dia telepon, kita kontek-kontekan. Waktu itu aku masih bolak-balik ya, masih 3 bulan. Jadi aku balik ke Indonesia, terus dia bilang yuk kita barengan. Ya sudah, kata dia ada gurunya Mister Menir S ini bisa bantuin kita. Dia suka kasih private ke orang-orang seperti kasus seperti kita yang mau berangkat, mau ke Belanda. Ya sudah, aku bilang ya udah kontak aja. Kira kontak, deal, ketemunya di mana. Kita selalu ketemu ada salah satu daerah di Jakarta Selatan. Ketemu di situ, kadang-kadang di Dunkin Donuts, kadang-kadang pokoknya kita cari tempat resto yang agak sepi, yang bisa buat kursus gitu. Jadi berdua sama dia gurunya. Ya sudah, hari pertama 2 kali, tapi cuma 1 bulan itu, karena temanku udah merasa fix. Dia sih udah pernah punya pengalaman ikut ujian kalau nggak salah ya. Dia udah punya pengalaman, jadi dia tahu lah. Jadi dan dia kayaknya maksudnya dia lebih sudah, karena 12 tahun ya menikah, jadi dia udah dapat info tentang segala macam ya, tentang buat tinggal di Holland. Kalau aku emang karena aku sama Ben baru, terus kita selalu pakai bahasa Inggris juga, jadi aku info tentang Belanda itu, tentang bahasa Belanda aku kurang gitu. Jadi waktu ikut kursus sama dia sama temanku itu, guru selalu bertanya, guruku bagikan kertas bahan-bahan, terus sudah kita bahas, tapi perasaan aku paling geblek deh. Setiap ditanya ke aku pasti salah. Temanku itu selalu jawab benar, selalu dia benar. Terus ngomong, aku belepotan, dia yang benar selalu. Hari pertama, les kedua, kayaknya bosan juga ya, banyakan salah. Dan bukan banyakan, emang salah terus.
begitu. Jadi akhirnya guru juga malas ngomong, tanya-tanya ke aku, karena guru sure sekali kalau misalnya aku pasti salah. Jadi guru malas malas ngobrol ke aku, selalu tanya kalau misalnya bahan apa-apa terus membahas apa gitu, selalu bertanyanya ke temanku. Temanku langsung dengan sigap, dengan percaya diri menjawab dan benar. Ya kadang-kadang salah sih, tapi banyak kan benar. Guru selalu giliran bertanya ke aku pasti salah. Jadi pokoknya temanku banyak kan fokus ke temanku deh gitu. Jadi satu bulan itu pertemuannya 1 minggu 2 kali, pertemuan 2 kali. Aku lupa 1 jam apa 2 jam, 1 jam mungkin ya gitu. Cuma sebentar, cuma 1 bulan, karena temanku merasa bahwa dia udah fix, dia udah percaya diri untuk ikut ujian gitu. Ya aku sih, oh ya sudah, karena dia udah bilang sampai di situ aja, dia udah nggak mau, ya aku mana mau juga sendiri, terus dengan on, terus aku mesti bayar full. Ya sudahlah, aku bilang ya aku juga. Kata dia, kenapa, nggak apa-apa ikut aja, tapi buat aku ya ngapain, aku sendiri. Aku bilang nggak perlu. Akhirnya ya sudah, dia ikut. Sekian waktu kemudian aku dapat info bahwa dia udah mendaftar untuk ujian ke kedutaan. Jadi dia sudah percaya diri dia akan ikut ujian. Oh ya, aku sekedar info bahwa kedutaan zamanku tahun lalu itu, aku nggak tahu mulai dari kapan mereka sudah tidak buka kursus lagi di kedutaan. Jadi mereka cuma buka buat ujian saja. Jadi kalian kalau mau kursus mau apa cari sendiri. Datang ke kedutaan cuma ujian gitu. Kalau zamannya kakakku, aku punya 2 saudara family di sini juga, mereka 15 tahun lalu, yes, berapa tahun lalu itu mereka masih ujian di kedutaan. Terus dari kedutaan itu mereka dianjurkan bahwa kamu sudah bisa, kamu sekarang sudah boleh ikut ujian. Tapi zamanku itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita yang datang ke kedutaan hanya buat ujian. Terserah lu mau ngambil kursus dari mana, terserah, yang penting lu rasa sanggup, udah mampu, ya silakan ikut ujian. Gitu kasusnya. Temanku itu dia akhirnya ikut, selesai ujian, kita selesai kursus, temanku mendaftar ikut ujian. Aku boro-boro, karena aku juga pekerjaannya Uber kan. Aku di Jakarta Uber juga loh. Uber, Grab gitu, Uber dan Grab. Ya aku fokus mending Uber cari duit gitu. Begitu tuh. Jadi aku rasa juga kayaknya aku belum sanggup deh ujian, karena ujian harus bayar kan, mesti bayar 3 tahap itu mesti bayar. Kalau kita nggak lulus, kita mesti bayar lagi dari awal, bayar lagi gitu loh. Jadi buatku, aku belum mampu. Nggak apa-apa deh, nanti saja. Terus aku ke Holland lagi, masih 3 bulan. Pas balik, aku rasa aku sudah mampu. Itu setahun kemudian, aku rasa aku sudah sanggup. Aku bilang ke Ben bahwa aku udah mau masuk ujian. Kata dia, oh ya kamu udah siap? Ya udah siap. Terus padahal aku rasa aku masih blow on banget. Tapi kalau aku menunggu lagi sampai kapan? Gitu. Akhirnya sudah, aku pede saja, dan aku dapat info temanku udah ikut ujian dan ternyata lulus. Kata dia, aku lulus. Terus aku mau cari tahu hasilnya berapa, dia nggak beritahu hasilnya berapa. Jadi ya sudahlah. Tapi waktu itu kata dia, ih hebat banget si ada teman kita si W itu ujiannya bagus, dia hasilnya dapat 10 3 kali. Ih hebat sekali dia, gimana caranya dia belajar ya, hebat banget, itu susah loh. Jadi aku langsung, susah kayak apa ya, aku langsung lemes lagi. Susah ya, 10 3 kali gitu. Iya, kata temanku itu 10 3 kali kan, 3 tahap tuh. 10 gitu, ada tahap pengenalan tentang Belanda, terus cara berbicara, cara susun kata apa kayak gitu, kita mendengarkan, itu 3 tahap.
Tapi ya sudahlah, akhirnya aku nekat daftar, aku suruh band daftar, dapat schedule-nya aku mesti ujian. Nah, 1 bulan sebelum ujian aku udah mulai fokus belajar tapi aku tetap bawa Grab karena duit dong gitu, tetap bawa Grab. Nanti aku cerita, aku bikin vlog tentang bagaimana aku nge-Grab, pengalamanku nge-Grab ya. Terus jadi habis selesai nge-Grab pulang rumah belajar lagi tiap malam kayak gitu. 1 minggu sebelum ujian aku benar-benar fokus tuh. Jadi aku tidak nge-Grab lagi, aku tidak ngapa-ngapain, fokus ujian. Ya, kamu tahu aku fokusnya gimana caranya? Lewat internet, terus lewat kertas. Waktu aku les sama guruku itu Menir S itu aku dapat kertas-kertas kan, bahan-bahan. Dari situ aja aku belajar. Dan setelah aku rasa aku pede bahwa aku sudah mampu, 1 minggu sebelum masuk hari hanya ujian, aku lebih fokus lagi, belajar terus. Aku kata temanku, kamu ikut les aja lagi ke Menir S itu. Aku bilang, ngapain? Dia bilang, ya buat make sure aja bahwa kamu emang udah mantap, udah sanggup. Biar lebih sure bahwa kamu memang sudah siap ke ikut ujian. Tapi buat aku ngapain? Suamiku kan bule Belanda, ketahuan, mending aku ngobrol sama dia aja gitu. Tapi ya sudah, aku ikut. Terus ya sudah, hari hanya aku datang, aku cuma belajar internet, belajar lewat bahan-bahan dari guruku. Aku datang ke embassy, sampai di sana masuk ujian, ada pengawas itu lihat aku agak-agak gemeteran kan. Pengawas itu bilang, udah ngapain kamu kamu nggak usah takut, karena kamu harus yakin bahwa ini bukan bahasa kamu, ini bahasa orang lain, bukan bahasa nenek moyang kita. Pede aja, bahwa kalau toh salah ya emang ya no problem, itu bukan bahasa kita. Jadi ya jangan dipikirkan, jangan terlalu yang bagaimana, santai aja. Sudah, karena pengawasku itu baik banget ya, yang support aku sebelum masuk ke ruangan ujiannya. Sudah, itu yang bikin aku kuat sampai akhirnya aku dipanggil masuk ruangan kecil gitu, cuma sendiri. Sampai sana pengawasku beritahu bahwa cara-caranya seperti ini, jadi kalau apa-apa panggil dia. Ya sudah, aku masuk. Pas aku masuk, ya doa dulu ya, dalam nama Yesus gitu. Pas aku masuk, ya mulai di awal cek. Gila, cepat banget. Itu aku dikasih berapa menit ya? 1 tahap itu 30 pertanyaan. Berapa menit ya? Ya ampun. Kata pengawasku, kalau misalnya masih banyak waktunya, ulang lagi, make sure lagi udah benar tidak. Oh ya sudah, aku ulang sampai 5 kali ulang. 1 tahap itu sampai 5 kali ulang, berarti aku cepet banget. Catat. Kelar. Mas, bayangkan sampai 1 tahap itu sekian menit kita dikasih, aku sampai ulang 5 kali, saking cepatnya gitu, bahwa memang udah benar. Tahap selanjutnya cek. Aku ulang lagi sampai belum waktunya, aku akhirnya bosan. Guru langsung, udah selesai, ulang aja lagi. Aku bilang, aku udah ulang berkali-kali ya, jadi aku udah bosan, agak-agak sombong gitu. Jadi aku bilang, sudah, aku udah pede kok, udah selesai. Oh ya udah, make sure kamu bawa udah selesai. Iya udah selesai gitu. Jadi 3 tahap udah selesai, ya sudah, sukses ya. Aku keluar, ya sudah, senang lah, maksudnya 1 tahap udah selesai, ujian udah selesai. Jadi oke. Pulang ke rumah itu aku menunggu, kata gurunya menunggu kurang lebih 1 bulan gitu. Oh ya oke. Dapat info, aku lupa ya 1 bulan atau berapa, pokoknya ya gitu. Setelah ternyata sampai hari hanya, kayaknya aku nggak sampai 1 bulan juga deh.
ketahuan dapat infonya ke suamiku karena band yang daftar, band yang dari sana band ngasih masuk emailnya dia, emailku juga, infonya itu ke band dikasih info bahwa aku lulus. Kamu mau tahu nilaiku? 10 10 10 3 kali 10 perfect. Aku tanya temanku yang berdua sama dia ujian, aku pengen tahu nilainya berapa ya, tapi dia nggak mau bilang ke aku. Aku 10 10, jadi aku mau kasih tahu kalian yang mau ikut ujian itu buka aja di internet, cari A1 ujian Belanda A1 dapat, itu aja dipelajari ulang-ulang sama bahan-bahan. Kalau ada bahan, kalian punya bahan-bahan ujian. Tapi kalau misalnya nggak punya bahan-bahan ujian, lewat internet saja cari ujian bahasa Belanda A1, itu aja diulang-ulang, itu yang keluar nanti gitu. Sama ada satu buku tentang semua tentang Belanda. Jadi buku apa sih namanya, Kennis, pokoknya buku tentang Belanda itu aja yang dipelajari gitu. Aku cerita pengalamanku itu ya sayang ya. Jadi buat kalian tetap semangat. Memang sih ada perasaan blak blak blak, itu normal, tapi setelah itu kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Seperti guruku bilang itu, ini bukan bahasa kita, jadi jangan terlalu tegang, santai aja. Karena kalau salah ya salah, bukan bahasa kita. Ingat aja itu. Jadi lakukan yang terbaik, nggak perlu dengan perasaan takut. Itu yang aku pegang. Jadi karena dia support aku, jadi aku santai. Bayangkan aku yang blow on, nol, nggak ngerti apa-apa tentang semua bahasa Belanda. Even itu menghitung, aku nggak ngerti sama sekali. Ya aku tahu cuma, itu pun akhir-akhir aku cuma tahu 1-3 gara-gara saudaraku setiap foto and 2 3 kayak gitu. Jadi itu aku cuma tahu sampai angka 3 itu. Jadi dari kejadian itu aku jadi semangat, maksudnya bahwa percaya diri aja deh, jangan terlalu. Memang sih ya dengar-dengar dari orang-orang, itu begini deh, itu agak susah. Soalnya aku dengar dari temanku, dia sampai nggak lulus 3 kali. Dia nggak lulus 2 kali, mesti ulang. Itu kan bikin kendor ya. Terus ada lagi yang lulusnya pas-pasan, angkanya 888. Aku sih pikir tadinya biar deh pas-pasan aja lah, yang penting aku lulus. Tapi ternyata tidak, aku dapat nilai perfect 10 10 10 gitu. Aku juga mau kasih semangat kalian ya, bahwa kalian juga bisa seperti aku gitu. Oke sayang, sampai di sini dulu vlogku. Nanti aku cerita tentang yang lain lagi ya. Sukses buat kalian ya, semangat. God bless you. Proses selesai, sampai ketemu di vlog selanjutnya.